Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas materi bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan cara pemfaktoran. Perhatikan soal berikut. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak boleh 0 ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa a-nya adalah 1, b-nya itu sama dengan 4, dan c-nya sama dengan negatif 12. Untuk menentukan jenisnya, kita dapat menggunakan diskriminan yang sudah pernah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kita substitusikan nilai A, B, dan C-nya sehingga diperoleh D sama dengan 64. Karena D lebih besar 0, maka jenis akarnya adalah real berbeda. Nah, jadi real berbeda itu artinya adalah X1-nya tidak sama dengan X2 ya. Nah, sekarang bagaimana mengetahui bahwa akar-akar persamaan dari akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0 itu adalah real berbeda. Nah, untuk mengetahuinya, maka kita harus mencari akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Sehingga kita baru tahu bahwa ternyata memang benar bahwa akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0 itu adalah real berbeda. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran dengan benar. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat, itu sebetulnya kita dapat menggunakan 3 cara. Cara pemfaktoran, kemudian melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan dengan menggunakan rumus kuadratik atau yang familiar kita kenal dengan rumus ABC. Tapi kali ini kita akan membahas hanya yang cara pemfaktoran. Nah, untuk cara pemfaktoran ini, coba sekarang kita perhatikan dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat, yakni ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a tidak sama dengan 0. Nah, dari sini bentuknya nanti akan kita rubah menjadi seperti ini. Ya, jadi bentuk pemfaktoran, bentuk umumnya itu seperti ini. Nah, bentuk yang pertama, ada beberapa bentuk yang berkaitan dengan pemfaktoran. Jadi bentuk yang pertama adalah jika model persamaan kuadratnya itu berbentuk seperti ini. Ax kuadrat ditambah c sama dengan 0. Dengan a tidak sama dengan 0. Nah, untuk bentuk seperti ini, maka hanya dapat difaktorkan jika a dan c-nya mempunyai tanda yang berbeda. Artinya apa? Jika satunya positif, satunya negatif. Nah, sekarang contohnya. 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, pada persamaan kuadrat ini, kita tahu A-nya adalah 4 dan C-nya adalah negatif 25. 4 itu positif, negatif 25 negatif. Jadi, persamaan kuadrat ini dapat kita selesaikan. Kenapa? Karena nilai A-nya dan nilai C-nya itu berlainan tanda. Nah, mari sekarang kita ingat materi di kelas 8. Kalian sudah pernah belajar bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu dapat difaktorkan menjadi A dikurangi B kali A ditambah B. Sehingga dari sini dapat kita tuliskan bahwa 4x kuadrat dikurangi 25 itu sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Nah, bentuk ini kan sudah sama ya dengan seperti ini, sehingga dapat kita faktorkan
menjadi 2x dikurangi 5 kali 2x ditambah 5. Selanjutnya, 2x dikurangi 5 sama dengan 0 atau 2x ditambah 5 sama dengan 0. Dari 2x dikurangi 5 sama dengan 0, jadi 2x sama dengan 5. Untuk 2x ditambah 5 sama dengan 0, jadi 2x sama dengan negatif 5. Nah, di sini diperoleh x sama dengan 5 per 2 atau x sama dengan negatif 5 per 2. Nah, ini sekarang kita dapat melihat bahwa persamaan ini mempunyai akar yang real dan berbeda. Jadi, akar dari persamaan 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 adalah x sama dengan 5 per 2 atau x sama dengan negatif 5 per 2. Nah, sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini adalah ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Nah, untuk bentuk seperti ini, pemfaktorannya kita lakukan cara seperti ini. Jadi dibuat ke bentuk px kali hx ditambah r sama dengan 0. Di mana P itu adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Contohnya, 6x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Di sini kita lihat bahwa FPB dari 6 dan 8 itu adalah 2. Jadi kita faktorkan 2x kali 3x ditambah 4. Ya. Dan kita lanjutkan, 2x sama dengan 0 atau 3x ditambah 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0 atau 3x ditambah 4 sama dengan 0. Di sini untuk 3x tambah 4 sama dengan 0, kita lanjutkan menjadi x sama dengan negatif 4 per 3. Jadi di sini kita lihat bahwa akarnya pun juga real berbeda. Nah, sekarang bentuk yang ketiga adalah bentuk dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 itu sendiri. Yang lengkap ya, jadi ada a-nya, ada b-nya, ada c-nya. Nah, dari bentuk ini, caranya adalah, perhatikan baik-baik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan antara koefisien dari variabel x kuadrat, yakni a, dikalikan dengan c. Setelah itu, kita lanjutkan. Jadi misalkan tadi A kali C itu hasil kalinya adalah K. Tahap selanjutnya adalah kita cari dua bilangan P dan Q dengan ketentuan P kalau dikalikan Q hasilnya adalah K tadi, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah B. Nah, perhatikan ya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, masih ingat langkahnya? Jadi kita kalikan koefisien dari x kuadrat, yakni 1 dengan konstanta 6. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya kita pilih dua bilangan P dan Q, di mana aturannya kedua bilangan itu jika dikalikan hasilnya adalah 6, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Sekarang kita lihat faktor yang mungkin dari 6. 6 itu merupakan perkalian dari 1 dan 6 dan 2 dengan 3. Nah, dari kedua pasangan ini, mana yang memenuhi bahwa jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Ternyata yang memenuhi adalah 1 dan 6. Selanjutnya dari persamaan kuadrat ini, untuk nilai 7x-nya kita gantikan dengan 1x dan 6x. Untuk 1x cukup kita tuliskan x ya. Jadi 7x kita ganti dengan x dan 6x. Selanjutnya bentuknya menjadi x kuadrat ditambah x ditambah 6x ditambah 6 sama dengan 0. Sekarang kita pasangkan dua-dua ya. Kemudian masing-masing pasangan
kita faktorkan, hasilnya menjadi X kali X ditambah 1 ditambah 6 kali X ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya menjadi X ditambah 6 kali X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini sekarang kita peroleh X ditambah 6 sama dengan 0 atau X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 6 dan negatif 1. Contoh yang kedua, tentukan persamaan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita kalikan koefisien dari X kuadrat, yakni 2 dengan konstanta 6. Hasilnya adalah 12. Kemudian selanjutnya adalah kita pilih dua buah bilangan sedemikian sehingga kedua bilangan itu jika dikalikan hasilnya adalah 12 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 7. Nah, 12 itu kemungkinannya adalah perkalian dari 1 dengan 12, 2 dengan 6, dan 3 dengan 4. Nah, yang memenuhi bahwa kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7 adalah pasangan 3 dan 4 atau 4 dan 3. Nah, sekarang untuk nilai 7X-nya berarti sekarang kita ganti dengan 4X dan 3X sehingga bentuknya menjadi 2X kuadrat ditambah 4X ditambah 3X ditambah 6 sama dengan 0. Kita pasangkan dua-dua ya, kemudian kita faktorkan. Untuk 2X kuadrat ditambah 4X menjadi 2X kali X tambah 2. Untuk 3X ditambah 6 menjadi 3 kali X ditambah 2. Selanjutnya menjadi 2X ditambah 3 kali X ditambah 2. Kita lihat di sini ada 2X ditambah 3, itu diperoleh dari 2X ditambah 3. Nah, inilah yang merupakan bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Nah, dari bentuk pemfaktoran ini, kemudian kita selesaikan 2X ditambah 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan negatif 3/2 atau X-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3/2 dan negatif 2. Contoh yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Langkah pertama, kita kalikan koefisien dengan konstanta, koefisien dari X kuadrat ya. Kalikan dengan konstanta negatif 6, hasilnya adalah negatif 12. Selanjutnya kita pilih dua buah bilangan sedemikian sehingga jika dikalikan hasilnya negatif 12 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Nah, pasangan yang mungkin untuk negatif 12 adalah 1 dengan negatif 12, negatif 1 dengan 12, 2 dengan negatif 6, negatif 2 dengan 6, 3 dengan negatif 4, dan negatif 3 dengan 4. Ternyata yang memenuhi untuk pasangan yang dimana jika dijumlahkan hasilnya adalah 1, itu adalah negatif 3 dan 4. Jadi nilai yang memenuhi adalah 4 dan negatif 3. Nah, ini sekarang untuk 4 dan negatif 3 itu nanti kita gantikan ke sini ya, sehingga bentuknya menjadi 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 3X dikurangi 6 sama dengan 0. Kita pasangkan dua-dua, kita faktorkan, dan hasilnya diperoleh 2X dikurangi 3 kali X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi 2X dikurangi 3. Selanjutnya kita selesaikan. Nah, 2X dikurangi 3 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Diperoleh hasilnya X sama dengan 3/2 atau X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah himpunan negatif 2 dan 3/2. Ada pesan untuk kalian.
Jangan buang waktumu dengan melakukan hal yang tidak perlu. Berfokuslah pada hal yang menjadikan dirimu tumbuh menjadi lebih baik. Sebelum Bu Nova akhiri, Bu Nova ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan selalu semangat belajar.